Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum obrolan dimulai, mari kita sama-sama mendoakan salah satu anggota majelis kita yang bernama anaknya Ibu Munah, Suraida binti Kamal, Suraida binti Kamaruddin, agar Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sembuhkan badannya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan fisiknya, dan seluruh keluarga yang mungkin ada di antara kita yang kurang sehat, keluarganya juga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dalam umurnya. Benar-benar bisihhatul afiyah hadhihin niyah bijahi Rasulillah, hadhihin niyah bihaqqi Rasulillah, hadhihin niyah bisirri Rasulillah, hadhihin niyah bisirri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubassiruna biha bis sakinah bisihhatul afiyah. Amin. Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min lailati hada ma'a Rasulillah ila yaumil mahsyar ma'a Rasulillah ila yaumil hisab ma'a Rasulillah ila yaumil mizan ma'a Rasulillah ila siratil mustaqim ma'a Rasulillah ila jannatul firdaus insyaallah ma'a Rasulillah wa ma'a Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ma'a Sayyidina Umar ibni Khattab wa ma'a Sayyidina Utsman ibni Affan wa ma'a Sayyidina Ali ibni Abi Talib wa kullu dzurriyyah Rasulillah wa kullu tabi'in wa kullu tabi'in wa kullu awliya wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, seluruh bapak-bapak yang luar biasa semangatnya, seluruh ibu-ibu yang cantik-cantik wajahnya dan juga cantik hatinya, insya Allah. Kita doakan semua yang ada di sini yang belum ketemu dengan jodohnya, Allah permudah jodohnya, Allah pergampang jodohnya, Allah segerakan jodohnya, dan Allah luaskan rezekinya agar bisa tenang menghadapi jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Penyemangat. Iya, ini urusan jodoh ini selalu semangat. Jadi kalau ada orang jodoh disebut tidak semangat, berarti kurang sehat. Alhamdulillah. Insyaallah semua yang tidak hadir di sini Allah berikan kesehatan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan damai, terus damai dengan kebahagiaan sampai akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah.
Ibu, belum dimulai ibu, jangki dulu cerita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan pertemuan ini. Karena semua yang hadir di tempat ini benar-benar hamba yang terpilih. Semua yang ada di tempat ini benar-benar umat Rasulullah yang terpilih. Apa buktinya? Buktinya masih banyak di luar sana yang mungkin diajak hadir majelis tapi belum mau atau benar-benar tidak mau. Tapi kecuali yang kepengen hadir tapi tidak sempat hadir karena kurang sehat dan lain-lainnya. Tapi mereka yang punya kesempatan diajak hadir majelis tapi tidak mau datang, tapi bukan mereka yang tidak mau datang. Tapi memang Allah yang benar-benar belum memberikan hidayah kepada mereka. Berarti semua yang ada di sini sedang merasakan nikmatnya hidayah yang Allah berikan. Alhamdulillah. Kita mengharap kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah agar hidayah tersebut tetap Allah jaga sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi Muhammad yang melarang dan bahkan sangat khawatir kalau ada di antara umatnya mempunyai sifat munafik. Nabi Muhammad selalu mengharap kepada Allah agar umatnya selamat dari sifat munafik. Beberapa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara munafik, termasuk ketika Rasulullah bersabda asqalus salatul munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salah satu beberapa tanda orang-orang munafik yang berat melaksanakan sholat isya karena alasan mengantuk atau capek dan berat membuka matanya dan semangat untuk sholat subuh. Berat melakukan perintah Allah itu beberapa tanda munafik. Mudah-mudahan semua yang ada di sini selamat dari sifat munafik tersebut. Amin ya Rabbal. Dan juga beberapa sifat-sifat munafik yang harus kita hindari adalah mereka-mereka yang terang-terangan mengucapkan saya cinta Rasulullah tapi tidak cinta dengan orang-orang yang berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana apabila, ini saya kasih contoh, apabila ada orang tua, seorang ibu contohnya, yang sangat dihormati oleh masyarakat, tapi salah satu dari anak ibu itu selalu dihina oleh masyarakat. Bagaimana perasaannya ibu yang walaupun dihormati itu ibu dihargai, dimuliakan, tapi anaknya dihinakan. Bagaimana perasaannya? Mungkin ada kalimat kata ibu, lebih baik kau sayangi anakku daripada kau sayang sama saya. Lebih baik kau perhatikan anakku daripada kau perhatikan saya. Betul tidak Bu? Betul. Tidak enak perasaan orang tua apabila dirinya dihargai tapi anaknya dihinakan. Berarti yang menghargai ibu tapi menghinakan anaknya ibu berarti tidak tulus cintanya. Iya. Penghargaannya tidak tulus, cintanya tidak ikhlas. Iya, betul ya? Betul.
Begitu pula dengan orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa yang paling dicintai Nabi Muhammad? Keluarganya, anak cucunya. Ya, apabila dari anak cucunya Nabi Muhammad mungkin ada yang karakternya tidak cocok dengan kita, tidak ada masalah. Yang penting jangan dibenci. Kita bebas memilih pedoman kita, bebas. Tapi tidak ada satupun ulama, bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memperbolehkan kebencian. Jadi mereka, tanda-tanda orang munafik adalah mereka yang menghormati Nabi Muhammad tapi tidak menghormati orang-orang yang disayangi Nabi Muhammad, yaitu keturunannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang pasti dikumpulkan dengan siapapun yang dia cintai. Walaupun ada orang, yang saya contohkan yang pertama tadi, walaupun ada orang yang menghormati dirimu, yang menghargai dirimu, tapi menghinakan anak dan cucumu, tidak mungkin engkau mempersilahkan orang tersebut masuk di dalam rumahmu. Betul? Begitu pula Nabi Muhammad. Jangan mengharap syafaatnya Nabi Muhammad kalau di hati masih ada kebencian. Jangan mimpi mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad kalau di hati masih ada kebencian. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnudzanni min husnil ibadah. Husnudzan, sangka baik, benar-benar ibadah yang terbaik. Bagaimana caranya hati kita agar selamat dari kebencian? Perbanyak sangka baik. Kalau sudah sangka baik, jaga itu sangka baik. Jangan sampai itu sangka baik hilang. Karena penyebab sangka baik hilang, beberapa sebabnya bergaul, duduk bersama, atau bahkan curhat dengan orang yang suka sangka buruk. Tertular. Nasihat, efeknya nasihat kemungkinan cuma 20%. Tapi perubahan seseorang kebanyakan terjadi karena pergaulan. Itu 80% lebih berubah karena pergaulan daripada hasil ceramah yang dia dengar. Jadi hati-hati, jangan duduk apalagi ngobrol cerita dengan orang-orang yang suka sangka buruk. Khawatir sangka baikmu rusak menjadi sangka buruk. Kalau sudah sangka buruk, apa yang terjadi? Kebencian yang terjadi. Benci sama orang karena sangka buruk, benci sama orang bahkan membenci cucunya Rasulullah. Itu karena penyebab pertama, sangka buruk. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bukankah di dalam kitab Ad-Diba ada kalimat sulusu yadkhulunal jannah bighairi hisab? Pernah kita dengar itu? Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dan kita semua mengucapkan Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad. Ingat, sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk di dalam surga tanpa diperhitungkan, tanpa ditanya, dipersilakan
dipersilahkan masuk di surga tanpa proses, gampang, dan ditunggu oleh Rasulullah di depan pintu surga. Ingat, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad dan memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad, yaitu keluarganya. Mereka yang masuk surga tanpa proses, dipersilahkan masuk, bahkan ditunggu oleh Nabi Muhammad. Mereka yang benar-benar menghargai Nabi Muhammad dan selalu menjaga agar ia terus menghargai siapapun yang dihargai oleh Nabi Muhammad. Siapa yang paling dihargai Nabi Muhammad? Cucunya, keluarganya, disayangi. Itulah kenapa sering kita dengar sejarah ketika akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ummati, umatku ya Allah, ummati. Sering kita dengar itu sejarah. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad mengucapkan umat. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak menyebutkan cucuku ya Allah, istriku ya Allah, anakku ya Allah, menantuku ya Allah? Kenapa Nabi Muhammad menyebut umat, bukan keluarga? Ini tidak tahu kenapa. Karena yang perlu disebut adalah sesuatu, orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Ketika saya ceramah seperti ini, ya, saya punya anak, contohnya datang di sini, duduk ya anakku di sini, contoh, ya, saya sebut yang saya hormati bapak ini, yang saya hormati ibu ini, yang saya muliakan ibu ini, yang saya sebut orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan saya. Tapi anakku tidak kusebut. Kalau anakku saya tidak sebut, apakah itu saya benci dengan anakku? Tidak. Karena yang berhubungan darah, walaupun tidak disebut, sayang tetap ada. Kenapa Nabi Muhammad menyebut umatnya, tidak menyebut keluarganya? Karena keluarga walaupun tidak disebut, Nabi Muhammad sudah sayang. Tidak perlu disebut karena Nabi Muhammad sudah benar-benar cinta. Yang perlu disebut itu orang-orang yang tidak ada hubungan darah. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Perlu disebut agar mereka yang disebut sadar diri. Nasebutkan Nabi Muhammad, saya umatnya Nabi Muhammad, berarti saya masih disayang Nabi Muhammad. Saya bukan keluarganya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyebut umatnya, berarti Rasulullah sayang dengan umatnya, peduli dengan umatnya. Perlu disebut karena tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan keluarga walaupun tidak disebut keluarga, tetap disayang, tetap dimuliakan. Jadi mari kita ikuti apa yang sahabat lakukan. Para sahabat mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keluarganya Nabi Muhammad tanpa pilih kasih, menghargai Nabi Muhammad dan menghargai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pilih-pilih. Bagaimanapun sifatnya, karakternya, itu dimaklumi. Karena yang maksum itu, yang terlepas dari kesalahan cuma Nabi Muhammad, cucunya tidak. Jadi kalau cucunya melakukan kesalahan, dimaklumi. Karena yang maksum cuma kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mengharap kepada Allah dengan salawat yang insya Allah kita baca, kita benar-benar menjadi umat yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, menjadi umat yang benar-benar memuliakan Nabi Muhammad.
menjadi umat yang selalu berkumpul dengan Nabi Muhammad, menjadi umat yang insya Allah duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua akan melihat senyumannya Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua akan melihat dan mendengarkan nasihatnya Nabi Muhammad, duduk bersama dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, ngobrol dengan Nabi Muhammad. Insya Allah salatullah semua ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibi, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ingat seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, ingat mencintai dan memuliakan keluarganya Nabi Muhammad, ya, itu tidak gampang. Ya. Cinta dengan cucunya Nabi Muhammad itu tidak gampang. Karena ingat, muhibbin, orang-orang yang benar-benar muhibbin, ingat, muhibbin itu salah satu gelar kewalian. Kalau ada orang yang benar-benar muhibbin, berarti dia benar-benar wali min auliyaillah. Karena muhibbin adalah jabatan kewalian. Karena cinta dengan Nabi Muhammad, ya mungkin gampang karena kita dapat sejarahnya. Tapi mencintai cucunya itu tidak gampang. Mencintai cucu Nabi Muhammad itu susah. Ya, karena banyak orang bisa cinta kalau cucunya berilmu. Banyak orang bisa cinta kalau cucunya punya kelebihan. Bagaimana kalau kita ketemu dengan cucunya Nabi Muhammad yang tidak punya kelebihan? Di situ tantangan. Berarti mereka yang benar-benar muhibbin, benar-benar pilihan dari Allah, bukan mauta. Tapi kalau kita cinta dengan cucunya Nabi Muhammad, berarti kita benar-benar dipilih oleh Allah. Karena perkara tersebut memang butuh proses-proses yang agak lama sampai kita bisa benar-benar mencintai semua cucunya Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Insya Allah kita akan termasuk dari hadisnya Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, seseorang yang akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan bersama seluruh keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sumber masalah itu banyak. Ingat, sumber masalah itu banyak. Tapi kebanyakan sumber masalah kebanyakan karena dua. Apa itu? Kalau tidak salah dengar, salah bicara. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.